No. On! Hai Moviers, apa kabarnya? Kali ini kita akan mereview film yang bergenre misteri sci-fi dan berdurasi kurang lebih 1 jam 40 menitan. Film ini berjudul Vivarium yang dirilis pada tahun 2019. Yuk, kita mulai reviewnya dan ditunggu kesimpulan GW di akhir review. Film dimulai dengan Gemma, seorang guru muda yang sedang mengajar taman kanak-kanak. Gemma mempunyai seorang kekasih yang bernama Tom, seorang tukang kebun sekolah. Pada hari itu, pasangan muda ini berencana untuk melihat-lihat properti rumah dan mereka disambut di kantor properti oleh agen sales rumah yang sedikit aneh. Agen sales tersebut meyakinkan mereka untuk melihat show unit rumah yang terletak di pinggiran kota. Tom dan Gemma menyetujui ajakan tersebut dan berangkatlah mereka melihat contoh show unitnya. Mereka tiba di komplek perumahan tersebut dan mereka mulai melihat-lihat di dalam show unit rumah yang bernomor 9. Di saat Tom dan Gemma sedang asik melihat-lihat contoh show unit tersebut, tiba-tiba agen salesnya menghilang dan mereka berdua tidak bisa menemukan agen salesnya. Akhirnya Tom dan Gemma memutuskan untuk pergi saja dari komplek perumahan. Tapi betapa bingungnya mereka karena mereka tidak bisa keluar dari komplek itu. Mereka hanya berputar lagi dan berputar lagi melewati show unit yang bernomor 9 tersebut. Mereka terus berputar-putar sampai malam tiba dan mereka pun akhirnya memilih beristirahat semalam di rumah contoh nomor 9 tersebut. Dan mereka berpikir akan mulai mencari jalan keluarnya keesokan harinya saja. Keesokan paginya, mereka kembali mencari jalan keluar dari komplek perumahan itu. Dan kembali, usaha mereka gagal. Berbagai cara mereka sia-sia. Mereka seperti terkurung sendirian di komplek perumahan itu. Tom kesal dan lelah. Lalu, Tom membakar contoh rumah itu dan mereka berdua menyaksikan langsung rumah itu terbakar sampai mereka tertidur. Saat mereka bangun keesokan paginya, mereka kaget karena rumah yang mereka bakar itu masih berdiri utuh. Dan mereka bertambah kaget lagi setelah menemukan kardus berisi bayi laki-laki. Mereka benar-benar bingung. Ada apa yang sebenarnya terjadi di komplek perumahan ini? Lebih dari 3 bulan sudah mereka terkurung di rumah contoh itu. Dan bayi itu bertumbuh cepat, layaknya umur seekor anjing. Hanya dalam waktu 3 bulan, bayi itu sudah menjadi bocah berumur kurang lebih 10 tahunan. Bocah ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang aneh, seperti sering menirukan gaya bicara Tom dan Gemma, atau sering teriak-teriak melengking bila keinginannya tidak dipenuhi, atau suka menonton TV yang hanya hitam putih bercorak. Di suatu pagi, di saat Tom sedang merokok di teras rumah, tanpa sengaja, Tom menemukan ada sebuah lingkaran tanah di halaman mereka. Tom pun mulai menggali tanah itu dan berharap akan menemukan jalan keluar dari rumah aneh ini. Hari demi hari berlalu, dan Tom terus menggali tanah itu. Lalu dia mendengarkan ada suara di dalam galian tanah tersebut. Hal ini membuat Tom semakin semangat untuk menggali lebih dalam.
Ada saatnya Tom yang frustasi sudah tidak tahan dengan teriakan lengkingan anak yang ada di dalam rumah mereka. Tom lalu hendak membunuhnya dengan mengurung anak itu di dalam mobil hingga mati kelaparan. Gemma tidak setuju dengan cara Tom dan berdebat dengan Tom untuk melepaskan anak itu. Hari demi hari kembali berlalu. Gemma dan anak itu secara perlahan mulai tercipta ikatan di antara mereka. Sedangkan Tom masih terus menggali dan menggali. Suatu hari, anak itu hilang dari rumah. Gemma berusaha untuk mencari anak itu dan tidak berhasil menemukannya. Tapi tiba-tiba, anak itu sudah kembali dan membawa buku yang berisi simbol-simbol yang aneh. Gemma penasaran dari mana anak kecil itu pergi. Dan betapa takut dan kagetnya Gemma setelah mengetahui anak itu bertemu dengan sosok yang mengerikan. Anak kecil itu sekarang telah tumbuh menjadi orang dewasa. Tom dan Gemma menjadi takut dengan anak dewasa itu. Karena kelelahan dan frustasi yang sangat, kesehatan Tom menurun. Walaupun begitu, Tom masih terus menggali tanah itu. Karena bagi Tom, menggali tanah itu satu-satunya harapan untuk bisa keluar dari perumahan misterius ini. Di saat Tom sedang menggali, dia menemukan mayat yang terbungkus plastik di dalam galian tanah tersebut. Tom tidak sempat untuk mencari tahu lebih dalam tentang mayat tersebut karena kesehatan Tom yang semakin memburuk. Gemma meminta tolong kepada anak dewasa itu, tapi anak dewasa itu mengacuhkannya dan bahkan memberikan kantong plastik jenazah untuk menyimpan mayat Tom. Gemma begitu terpukul dan sedih karena Tom akhirnya meninggal dan membuat Gemma sendirian di komplek rumah aneh tersebut. Gemma pun semakin frustasi dan di suatu hari Gemma menyerang anak dewasa itu dengan kapak palu. Gemma kaget bahwa anak dewasa itu kabur melewati bawah jalan rumah yang hanya diangkat. Gemma mengejar anak dewasa itu dan masuk ke dalam dimensi lain, di mana Gemma bisa melihat pasangan-pasangan lain yang terjebak dan frustasi di dalam komplek rumah aneh itu. Gemma terisap keluar dari dimensi itu dan kembali ke rumah nomor 9. Pada akhirnya, Gemma yang sudah tidak berdaya dan pasrah dibungkus plastik dan dikubur hidup-hidup oleh anak dewasa itu. Sementara anak dewasa itu pergi keluar dari komplek menuju ke kantor pemasaran rumah untuk menggantikan peran agen sales yang di awal-awal membawa Tom dan Gemma. Anak dewasa itu pun sudah siap untuk mencari mangsa pasangan baru sebagai agen sales properti. Oke, sekarang waktunya kesimpulan GW. Ini salah satu film thriller yang bikin GW penasaran untuk nonton sampai habis. Nggak perlu pakai jump scare yang norak atau makeup setan atau monster yang berlebihan hanya untuk membuat film ini tegang. Suspense-nya dikeluarin dikit demi dikit, tapi kena dan pas. Dan bikin gua semakin kepo untuk mau tahu nih apa yang bakal terjadi next. Ya, pada dasarnya film ini hanya bercerita tentang diculik alien. Tapi wujud aliennya nggak perlu ditonjolin secara berlebihan. Ya, nggak seperti film-film alien pada umumnya. Overall, gue terkesan dengan film ini. Dan gue kasih nilai di angka 7. Terima kasih ya, udah nonton reviewnya. Dan jangan lupa di-share dan subscribe. Bye.